Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifin Novitasari dengan nomor BP 19 10 11 5531 0497. Saya akan membacakan resume dari 7 materi dari pembelajaran perilaku organisasional. Materi yang pertama yaitu perilaku manusia. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, dan lain-lain. Skinner membedakan perilaku ada dua, yaitu perilaku alami dan perilaku operan. Perilaku alami adalah perilaku yang dibawa sejak kita dilahirkan, dan perilaku operan yaitu perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Fungsi manajemen ada 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dan disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi ada 4 juga, yaitu psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu dasar-dasar perilaku organisasi. Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam satu pekerjaan. Karakteristik biografis perilaku yaitu karakteristik biografis, usia, gender, ras, dan masa jabatan. Pembentukan perilaku. Pembentukan perilaku secara sistematis menegaskan setiap urutan langkah yang menggerakkan seorang individu lebih dekat pada respon dengan yang diharapkan. Metode pembentukan perilaku ada dua, yaitu penegasan berkesinambungan. Penegasan berkesinambungan menegaskan perilaku yang diharapkan setiap waktu. Contohnya, tiba tepat waktu di kantor. Yang kedua yaitu penegasan berkala. Penegasan berkala yaitu suatu perilaku yang diinginkan yang sering diulang. Contohnya, pekerjaan yang kadang ditunda. Sikap dan kepuasan kerja. Sikap yaitu pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap objek atau peristiwa. Komponen utama dari sikap yaitu komponen kognitif atau kesadaran, komponen efektif atau perasaan, dan komponen perilaku. Sikap kerja yang utama ada 4, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, pemberian wewenang psikologi, dan komitmen organisasi. Sikap karyawan dapat diukur dengan survei sikap. Survei sikap yaitu untuk mendapatkan respon dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, dan lain-lain. Arti penting dari sikap terhadap keberagaman di tempat kerja itu sangat penting, yaitu tidak membedakan ras, evaluasi diri, tidak mendiskriminasikan seorang karyawan. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu suatu perasaan positif tentang perasaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Dan materi yang keempat yaitu tentang kepribadian dan nilai. Kepribadian yaitu keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Cara menilai kepribadian seseorang yaitu survei mandiri, survei perangkat atau pengamat, dan ukuran proyeksi. Nilai adalah nilai yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan meresum materi yang kelima, yaitu persepsian dan pembuatan keputusan individual. Persepsi adalah seluruh proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka gunakan memberikan arti bagi lingkungan mereka.
Cara yang sering digunakan dalam menilai individu yaitu persepsi selektif, efek halo, dan efek kontras. Langkah-langkah dalam model pembuatan keputusan rasional yaitu mengidentifikasikan masalah, mengidentifikasikan kriteria keputusan, menimbang kriteria tersebut, mengembangkan alternatif, dan mengevaluasi alternatif yang ada, dan memilih alternatif terbaik. Selanjutnya saya masuk ke materi 6 yaitu tentang motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk mencapai satu tujuan. Teori-teori motivasi zaman dahulu yaitu fisiologis. Fisiologis yaitu tentang rasa lapar, haus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rasa aman. Rasa aman ingin melindungi diri dari bahaya. Dan yang ketiga yaitu rasa sosial, yaitu rasa kasih sayang, kepemilikan, dan selanjutnya yaitu teori motivasi kontemporer. Teori motivasi kontemporer yaitu yang menyatakan pencapaian, kekuatan, dan hubungan adalah 3 kebutuhan penting yang membantu menjelaskan motivasi. Dan materi yang terakhir yaitu emosi dan suasana hati. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada orang atau seseorang. Suasana hati yaitu perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali tanpa pengisian kontekstual. Sumber-sumber emosi dan suasana hati yaitu kepribadian, intensitas afek, hari dalam 1 minggu, waktu dalam 1 hari, cuaca, stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, usia, dan gender. Kerja emosional. Emosional itu situasi di mana seseorang karyawan mengekspresikan emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antar personal di tempat kerja. Aplikasi-aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama yaitu seleksi, yaitu pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kreativitas atau motivasi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Yang keempat konflik antarpersonal. Yang selanjutnya itu negosiasi. Selanjutnya pelayanan pelanggan dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Itulah hasil resume dari saya. Kalau ada informasi atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.